Hai semuanya, selamat datang di Notes pertama. Jadi kemarin aku sempat bilang kalau Notes pertama bakal jadi lagu The Overtunes yang judulnya Hatimu Sama. Tapi berhubung sekitar minggu lalu kita baru rilis full album kita dan rilis single yang berjudul Takkan Kemana. Kayaknya lebih pas aja untuk aku ngomongin tentang single Takkan Kemana dulu untuk yang Notes pertama ini. Sekaligus jadi buat orang-orang yang pertama dengerin lagu ini bakal langsung tahu segala cerita di baliknya, apa maksudnya dan juga semua sisi produksinya sih. Jadi, notes yang pertama ini untuk Takkan Kemana. Jadi dari sisi songwriting dulu. Ide awal untuk lagu ini sebetulnya tuh aku pengen bercerita dari satu point of view, dimana aku tuh dulu ngebayanginnya kayak gini. Ini aku mengajak kalian untuk berimajinasi sedikit. Bayangin sebuah senario di mana ada seorang bapak, seorang suami lagi merenung, lagi berbicara ke dirinya sendiri di depan jendela menghadap luar, dan di luar tuh ada istri dan anaknya lagi bermain gitu. Dan dia merasa bagaimana beruntungnya dia, gimana bahagianya dia bisa sampai di poin itu di kehidupannya gitu. Bisa sampai menemukan kekasih hatinya, bisa memulai keluarga dengan orang yang sangat dia sayangin, dan bisa disayangi kembali oleh orang itulah. Buat aku itu, pas aku lagi mikirin itu, ngebayang sih gimana bahagianya coba orang kayak gitu, kayak susah dikalahkan kan pasti rasa kayak gitu. Dan itu dulu aku kerasa banget. Jadi aku kayak bisa dibilang selama menulis lagu ini aku memainkan peran itulah. Jadi point of view yang aku tulis di lagu ini adalah point of view orang itu. Gimana dia merasa, wah gila ya hidup aku sekarang, beruntung banget aku bisa menemukan beruntung banget aku bisa se-happy ini gitu. Dan semuanya gak mungkin sama kalau gak ada orang yang aku sangat sayangi ini gitu. Jadi itulah ide awal dari lagu Takkan Kemana gitu. Terus yang mungkin ngomongin lirik, banyak yang bilang lirik favorit mereka adalah kita hanyalah debu di luasnya semesta, tapi kita bisa bertahan. Aku kalau ngomong main suka narsis banget gak sih? Enggak sih. Cuma bagian yang aku paling suka adalah refnya sih. Refnya itu kan, dan betapa bahagia ku melihatmu, senyumanmu menemani hari-hariku takkan sama. Kemarin ada argumen habisnya dari Ruben. Dia bilang yang benar itu potongannya, dan betapa bahagia senyumanmu menemani hari-hariku takkan sama. Itu kan, itu tuh option A. Option kedua adalah senyumanmu menemani hari-hari, ku takkan sama. Jadi kayak lebih ngomongin aku gak akan sama gitu. Sedangkan pas aku nulis, aku lebih mikirnya sih emang hari-harinya tuh dipakai jadi 2 kalimat sih. Senyumanmu menemani hari-hariku takkan sama tanpamu gitu. Jadi gak tau, mungkin aku sedikit bangga sih sama hal itu. Oh mungkin satu lagi dari segi songwritingnya, ada bagian di bridge-nya yang banyak orang mungkin gak terlalu ngerti. Haruskah aku melangkah pergi ke sana, melepas semua kenangan yang bila ku temukan kau di sana, oh jangan kemana. Buat aku itu mungkin lebih ke itu sisi janjinya sih. Sebelumnya kan lebih bercerita tentang kayak feelingnya, kalau ini tuh janji gitu. Buat aku itu salah satu part paling penting dari cinta as a whole, itu kayak sebuah komitmen gitu ya. Ya buat aku kayak haruskah aku pergi melangkah ke sana, itu tuh lebih ngomong kayak ke masa depan dan dunia baru lah gitu. Kayak dunia aku yang lama banyak banget udah yang aku buat di sini, tapi kalau aku udah memilih untuk mencintai kamu, let's create a new world gitu. Kita bikin dunia yang baru di situ, dan aku rela melepaskan banyak hal untuk ada di dunia itu bersama kamu gitu. Dan bila ku temukan kau di sana, jangan kemana gitu.
Itu juga ya itu sih kayak jangan kemana, aku juga gak akan kemana gitu. Oke, jadi mungkin itu sih dari segi songwriting. Nanti aku bakal coba pikir-pikir lagi selama kita masuk ke sisi producing dan arranging, kalau ada yang kurang-kurang dari segi songwriting. Sekarang kita masuk ke sisi arranging dan producing. Jadi di sini aku udah buka session untuk Takkan Kemana. Ini yang pertama, ini pakai keyscape. Suara yang dari opening udah sangat jelas. Ini piano. Untungnya sekarang dengan adanya, ini kalau buat para penyuka, ya para yang pengen jadi produser pasti udah tahu dengan keyscape. Keyscape itu emulasi piano yang menurut aku bagus banget sih. Suaranya ya kayak gini lah. Mungkin banyak orang bakal ngira kalau ini pianonya, oh piano bagus nih, piano asli gitu. Padahal enggak sih, semuanya dari record pakai keyboard. Itu, dan sebenarnya awal kita bikin lagu Takkan Kemana, yang aku pingin dapetin feel-nya adalah pas demo tuh aku record cuma piano dan vokal doang. Jadi lagu ini bener-bener kayak emang obrolan di dalam hati seseorang gitu lah. Tapi pas kita mau masukin album, kita pikir, oh jangan deh, kayaknya biar lagunya lebih ya lebih full band, tapi tetap kerasa di dalam renungan itu tuh gimana caranya. Dan akhirnya yang aku pikirin adalah, oke, kita bikin full band dengan instrumennya tapi tetap minimalis, tapi harus dengan feel drum yang kaku, yang kayak tua, yang berasa banget kayak rumah gitu. Maksudnya kayak apa ya, akhirnya kita aku bikin pakai Superior Drummer. Coba bisa kelihatan juga sih ininya. Dan kita benar-benar bikinnya straightforward. Bahkan hi-hatnya minimal banget, cuman ada di chorus ya kalau nggak salah. Seru sih. Jadi menurut aku ini yang malah dapetin banget feel sedih. Maksudnya ini nggak tahu ya, menurut aku efek drum yang sangat kaku dan berasa kayak, ya itu tadi sih, aku pengen lagu ini tuh berasa kayak di rumah gitu. Ada rasa yang bisa bilang kayak ini familiar banget, warm banget. Ya aku susah sih jelasinnya. Kayak gitu sih buat aku dengan adanya drum ini. Dan juga pas refnya tuh ada tema gitar yang kayak gini. Dan itu campuran elektrik dan akustik. Itu juga efeknya juga kayak gitu sih. Itu kebalikannya dengan piano sih, karena piano lebih treng, lebih ngeblok gitu, sedangkan gitarnya ada movement sedikit tapi gak lebay, kayak movement yang cukup aja untuk ada rasa. Coba deh aku coba. Jadi itu ditambahin dengan cellonya. Ya buat aku lumayan merinding, cuma kayak sedih dan bahagia gitu. Dan itu kayaknya perfectly capture the song sih buat aku. Dengan ada piano yang soundnya juga lumayan rustic gitu, drum yang sangat kaku, dengan ada cello yang minimalis banget, dan gitar yang partnya tuh sebetulnya dikit banget. Partnya tuh dikit banget, tapi dengan vokal, dengan line melodi utamanya yang lebih kemana-mana, dan itu tuh rasanya dapat buat aku kayak simple. Dan itu sih energi lagunya dan semoga emang ditranslate dengan baik dengan aransemen ini gitu sih. Dan iya, dari segi produksi cuma ada tambahan ininya yang bikin segala mallets, marimba dan xylophone. Sama kan, kita sebenarnya di Overtunes ada palette yang paling kita suka sih, dan itu kayak gini. Akustik gitar, akustik piano, bass, dan segala mallets kecil gini sih. Gak tau, itu kayaknya salah satu instrumen favorit kita aja sih, nggak lebay gitu.
Terus juga ada masukin line viola di terakhirnya buat temenin cellonya. Di sini backing vokal tuh ada 6 track. Haruskah aku melangkah pergi ke sana. Sebenarnya agak fals deh sih. Melepas semua kenangan yang telah ku tuliskan. Nih, Pak. Dan bila ku temukan kau di sana. Satu hal yang paling aku suka dengan backing vokal kan sebetulnya gak terlalu ada di depan banget. Yang penting tuh jelas gitu kedengeran ada di surrounding the lead vocal. Dan sebenarnya di sini tuh pakein ini banget autotune yang banyak sehingga ada. Dan ini aku recordnya di hari deadline sih, jadi oke, bener-bener udah pakai mic apa aja yang ada aku masukin backing vokal. Dan jadinya kalau gak salah ada yang fals sih di ref kedua. Dan betapa bahagia hatimu, nyumamu menemani hari-hariku sama tanpamu. Oh, tapi buat aku banyaknya produksi vokal yang backing vokal mungkin saking dikit orang yang notice, banyak orang yang gak nganggap itu penting sih. Padahal knowledge akan chord dan harmoni itu penting banget. Jadi misalnya banyak banget mungkin orang yang bakal ngambil tuh, jadi ada satu yang ngambil karena sebenarnya chordnya balik lagi ke sama, itu kan jadi juga nggak tahu ya, kurang enak. Sama tanpamu gitu. Jadi little details yang banyak orang mungkin gak terlalu nganggep, tapi backing vocal kalau yang bikin line-nya itu ngerti chord bakal make a huge difference sih buat aku. Ya, bagian favorit aku kalau dari segi aransemen sih emang bagian dan bila ku temukan kau di sana, itu, dan outro tuh ada yang beda dengan bassnya. Dengan bassnya ngambil tong tananana, chordnya naik terus. Jadi chordnya kalau kalian dengar gitar dan pianonya, baru gitu. Ya itu lumayan asik sih buat aku. Jadi ya, itu dari segi arranging and producing. Oke, jadi itu tadi adalah lagu Takkan Kemana dari segi songwriting dan juga arranging dan producing. Kemarin lagu ini di mixing oleh Mas Eko Sulistyo. Dia juga kemarin sempat mix lagu kita yang I Still Love You, Time Will Tell, dan Berlari Tanpa Kaki. Semua yang versi akustik kemarin itu di mixing oleh Mas Eko. Jadi thank you Mas Wena. Terus iya sih, lagu Takkan Kemana mungkin baru sekali kita bawain per hari ini ya. Kemarin kita bawain di pas kita bikin press day untuk rilis Memory Lane. Dan untungnya mendengar semua respon dari teman-teman media juga pada suka. Jadi ya semoga kalian semua yang udah dengerin lagunya juga ikut suka. Karena lagu ini buat aku indah banget sih. Maksudnya ya bukan gimana ya, maksudnya memainkan kayak peran ini itu indah banget rasanya gitu. Sebagai kalau aku nulis liriknya dari perspektif karakter yang aku bikin di kepalaku, itu lumayan menjelaskan sih gimana rasa dia, ya bahagianya dan rasa syukurnya bisa menemukan rumahnya. Aku kemarin bilang semoga suatu hari aku bisa nyanyiin lagu ini
dan perspektifnya tuh dari mataku sendiri gitu, bukan lagi memainkan karakter orang yang aku bikin itu gitu. Semoga suatu hari aku bisa berkeluarga dan bisa kayak nyanyiin ini tentang, dan yang kebayang di aku adalah kayak keluarga aku sendiri gitu. Itu sih mungkin yang buat aku lagu ini semakin personal gara-gara itu sih. Ada sisi dari aku yang berharap lagu ini tuh jadi milik aku gitu nanti. Itu yang aku suka. Dan iya sih, mungkin untuk notes kali ini itu aja yang pengen aku kasih tahu. Yang pasti kalau kalian tuh masih ada hal yang pengen ditanya tentang apapun dari lagu ini, kalian bisa mention di social medianya aku. Paling gampang sih kayak di Twitter deh, Twitter @angelo_mika, bakal aku kasih tahu. Terus ya apalagi yang ketinggalan ya. Makanya sih lagu ini lumayan indah sih, dan aku cuma bisa berharap kayak cerita hidup kalian dan cerita hidupku bakal seindah lagu ini gitu ya. Semoga buat kita semua. Jadi itu dia notes episode pertama untuk lagu Takkan Kemana. Jangan lupa komen untuk kasih tahu apa yang kurang buat aku bikin di video setelah ini. Setelah ini aku bakal bikin untuk Hatimu Sama. Jadi buat kalian jangan lupa dengerin lagunya, nonton videonya juga. Itu salah satu lagu yang paling personal juga. Jadi komen apa yang pingin aku breakdown, apa yang kalian pingin aku breakdown di video notes Hatimu Sama. Terus juga iya, mungkin kalau kalian pingin nggak kelewatan, subscribe, like and share. Ya, yeah. Oke, bye.